Bab pertama ini memperkenalkan dua sistem berpikir manusia yang menjadi fondasi utama dari seluruh buku. Sistem 1, cepat, intuitif, otomatis, cepat, dan sering tidak sadar. Kyuken Sistem 2, lambat, analitis, penuh pertimbangan, lambat, dan sadar. Sistem 1, thinking fast beroperasi secara otomatis dan cepat, tidak memerlukan upaya sadar, menanggapi isyarat langsung dari lingkungan. Contoh, mengenali wajah teman, menjawab 2+2, atau bereaksi saat mendengar suara keras. Sistem 2, thinking slow, digunakan saat kita harus fokus, memecahkan masalah atau membuat keputusan yang kompleks membutuhkan usaha, perhatian, dan energi mental. Contoh, mengisi formulir pajak, mengalihkan 17 kali 24, atau membuat pilihan investasi. Daniel Kahneman menggambarkan sistem 1 sebagai pahlawan impulsif, dan sistem 2 sebagai pemikir rasional yang mudah lelah. Sistem 2 seringkali tidak menyadari seberapa besar sistem 1 mempengaruhi pikirannya. Manusia sering merasa mereka rasional, padahal sebagian besar keputusan harian dipengaruhi atau bahkan diambil alih oleh sistem 1. Sistem 2 sering hanya mengiyakan keputusan awal sistem 1 tanpa memeriksa ulang. Tujuan bab ini menyadarkan pembaca tentang keberadaan dua cara berpikir ini, mempersiapkan pemahaman terhadap berbagai bias kognitif dan ilusi pikiran yang akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Bab ini membahas bagaimana sistem 2 bekerja, khususnya soal perhatian dan usaha mental, cognitive effort. Kahneman menekankan bahwa berpikir secara sadar, sistem 2 membutuhkan energi mental yang terbatas, dan kita tidak bisa melakukan terlalu banyak hal berat secara bersamaan. Karakteristik sistem 2 adalah lambat dan membutuhkan perhatian penuh. Cepat lelah tidak bisa aktif terus-menerus, hanya satu tugas berat mental bisa dilakukan pada satu waktu. Jika perhatian terganggu, performa akan langsung menurun. Kahneman menjelaskan eksperimen di mana partisipan disuruh mengingat 7 digit angka sambil berjalan melewati ruangan dan memilih antara makanan sehat atau kue coklat. Hasilnya orang yang mengingat angka lebih banyak, beban kognitif tinggi, lebih cenderung memilih kue coklat, pilihan impulsif dari sistem 1. Artinya saat sistem 2 sibuk, sistem 1 mengambil alih dan membuat keputusan cepat, yang seringkali tidak sehat, logis. Kesimpulannya sistem 2 adalah pusat kendali berpikir logis, tapi cepat lelah dan butuh energi. Saat sistem 2 sibuk atau lelah, sistem 1 akan mengambil alih yang bisa mengakibatkan kesalahan atau keputusan impulsif. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem 2 sering malas atau enggan terlibat, bahkan saat keterlibatannya sangat dibutuhkan. Karena sistem 2 butuh usaha dan energi, ia cenderung menerima apapun yang dikatakan oleh sistem 1 tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Karakteristik sistem 2 sebagai controller adalah bertugas untuk mengontrol impuls dan mengoreksi kesalahan sistem 1, bisa memeriksa ulang informasi dan menghentikan reaksi otomatis, tapi sering pasif dan tidak aktif, membiarkan sistem 1 bertindak sendiri. Salah satu eksperimen penting yang dijelaskan di bab ini adalah tentang tes kognitif sederhana yang dirancang untuk menjebak sistem 1. Contoh pertanyaan terkenal, sebuah tongkat dan bola harganya $10. Tongkat harganya $1 lebih mahal dari bola. Berapa harga bola? Jawaban impulsif. Sistem 1. 10 sen jawaban benar. Sistem 2. 5 sen. Banyak orang menjawab 10 sen karena sistem 2 tidak aktif memeriksa. Ini menunjukkan kemalasan kognitif. Kesimpulannya sistem 2 adalah pengawas yang bisa memperbaiki intuisi. Keliru dari sistem 1, tapi karena malas dan hemat energi, ia sering gagal melakukan tugasnya. Kita harus menyadari keterbatasan ini agar bisa membuat keputusan yang lebih baik. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem 1 bekerja berdasarkan asosiasi otomatis, menciptakan hubungan antara ide, gambar, suara, dan pengalaman secara cepat dan tanpa sadar. Kahneman menyebut sistem 1 sebagai mesin asosiasi karena ia langsung menghubungkan satu hal dengan hal lain tanpa perlu berpikir rasional.
Sistem 1 membangun jaringan asosiasi. Saat satu ide muncul, ia langsung mengaktifkan ide-ide lain yang berhubungan. Contohnya, dengar kata roti, langsung terpikir mentega. Lihat gambar singa, muncul rasa waspada atau takut. Kahneman menjelaskan efek priming, yaitu ketika seseorang terpengaruh oleh rangsangan sebelumnya tanpa sadar. Contohnya, jika kamu baru baca kata tua, kamu mungkin akan berjalan lebih lambat setelahnya. Jika kamu melihat wajah marah, kamu akan lebih cepat mengenali kata ancaman. Sistem 1 bisa diaktifkan diam-diam oleh sinyal-sinyal kecil dari lingkungan. Otak langsung menyesuaikan pikiran, tubuh, dan emosi sesuai konteks tanpa kamu sadari. Kesimpulannya, sistem 1 membentuk persepsi dan tindakan kita melalui jaringan asosiasi yang luas dan tidak disadari. Ia sangat kuat dalam memengaruhi pikiran tapi juga rentan terhadap bias dan manipulasi. Untuk melindungi diri, kita perlu menyadari bahwa banyak pikiran dan reaksi kita bersumber dari mesin asosiasi otomatis, bukan dari pertimbangan logis. Bab ini membahas konsep cognitive ease, yaitu keadaan saat otak merasa sesuatu itu mudah, familiar, dan nyaman untuk diproses. Lawannya adalah cognitive strain, ketika sesuatu terasa sulit atau asing. Apa yang mempengaruhi cognitive ease? 1. Familiaritas. Semakin sering kita melihat mendengar sesuatu, semakin mudah diterima. 2. Kejelasan visual. Teks yang jelas dan kontras tinggi lebih mudah dipahami. 3. Pengulangan. Informasi yang diulang lebih dipercaya, meski salah. 4. Kondisi. Emosional. Orang yang sedang dalam suasana hati baik lebih mudah menerima ide baru tanpa berpikir kritis. Eksperimen yang dilakukan ketika orang membaca pernyataan dalam font yang jelas, mereka lebih cenderung mempercayainya dibanding font sulit dibaca, pernyataan. Palsu yang sering diulang terdengar lebih benar karena kita merasa familiar dengannya. Kesimpulannya, otak lebih suka hal-hal yang mudah diproses. Saat kita berada dalam cognitive ease, kita cenderung percaya, menerima, dan merasa nyaman, tapi juga jadi lebih mudah tertipu dan membuat kesalahan. Cognitive strain mungkin terasa tidak nyaman, tapi itu seringkali memicu berpikir lebih dalam dan lebih akurat. Thinking fast and slow adalah panduan untuk memahami bagaimana pikiran kita bekerja, mengapa kita membuat kesalahan, dan bagaimana kita bisa mulai mengelola bias untuk berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang terpenting, dari buku ini, manusia bukan makhluk rasional. Kita sering membuat keputusan secara emosional dan intuitif. Sistem 1 sangat berguna untuk tugas-tugas cepat, tapi mudah terjebak dalam bias. Sistem 2 diperlukan untuk berpikir kritis, tapi mudah lelah dan malas. Menyadari kesalahan berpikir kita adalah langkah awal untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dalam hidup, kebahagiaan sejati sering datang dari pengalaman, experiencing self. Tapi kita mengejar narasi yang bagus. Untuk diingat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sub, like, dan komen, dan bantu channel ini berkembang.